Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan Accounting and Islamic Worldview, mata kuliah Teori Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Misnen Ardiansyah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fahratun Nabila dengan NIM terakhir 001, Intan Oktiviana Putri dengan NIM terakhir 002, Muhammad Waqfuddin dengan NIM terakhir 003, dan Mushafifah Zamzatun dengan NIM terakhir 004. Yang pertama, pendahuluan. Akuntansi adalah sistem yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut menjadi laporan, dan mengkomunikasikannya kepada pihak yang bertugas mengambil keputusan. Proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan, yaitu dokumen yang melaporkan tentang individu atau bisnis organisasi dalam istilah moneter. Yang pertama, pendahuluan. Akuntansi adalah sistem yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut menjadi laporan, dan mengkomunikasikannya kepada pihak yang bertugas mengambil keputusan. Proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan, yaitu dokumen yang melaporkan tentang individu atau bisnis organisasi dalam istilah moneter. Selanjutnya yaitu akuntansi dan lingkungannya. Peran akuntansi yaitu untuk melayani akuntabilitas agen terhadap prinsipal dari kekayaan bisnis karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian korporasi. Kemudian fungsi dasar akuntansi yang pertama, akuntansi keuangan memberikan informasi kepada pihak di luar perusahaan, misalnya kreditur dan pemegang saham yang bukan bagian dari manajemen perusahaan harian. Kemudian yang kedua, akuntansi manajemen selain menghasilkan informasi rahasia bagi pengambil keputusan internal seperti eksekutif puncak, kepala departemen, untuk membuat keputusan berinvestasi, membeli atau menjual aset, serta memotong pengeluaran dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu standar akuntansi. Standar akuntansi yaitu aturan dan pedoman yang terkodifikasi prinsip dan praktik akuntansi untuk berbagai jenis transaksi dan masalah bisnis. Sebelum tahun 2001, standar yang dikeluarkan oleh IASC disebut International Accounting Standard, atau yang sekarang standar ini dikenal sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Selain itu, Dewan Standar Akuntansi Internasional IASB bertanggung jawab penuh untuk mengembangkan dan mengeluarkan standar internasional baru. Elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama, aset. Yang kedua, kewajiban. Yang ketiga, ekuitas. Yang empat, pendapatan. Dan yang kelima yaitu beban. Selanjutnya yaitu persamaan akuntansi, di mana aset sama dengan ekuitas plus kewajiban. Transaksi bisnis adalah peristiwa yang keduanya mempengaruhi posisi keuangan badan usaha dan akan direkam. Setiap transaksi tunggal akan memiliki dua efek, yaitu yang pertama debit dan yang kedua kredit. Semua aset memiliki saldo debit dan semua kewajiban dan ekuitas memiliki saldo kredit. Dengan demikian, pencatatan dengan sistem double entry memastikan bahwa neraca selalu seimbang. Selanjutnya yaitu Islamic Worldview and Accounting. Falah merupakan kualitas yang nyata menuju tercapainya keridhaan Allah. Untuk mencapai falah, kegiatan ekonomi harus bermoral. Dalam setiap keputusan ekonomi termasuk pelaporan keuangan kegiatan ekonomi, nilai-nilai etika harus bertindak sebagai norma dan hubungan ekonomi harus dianggap sebagai hubungan moral. Konsep akuntabilitas dalam Islam berarti manusia harus menerima semua tugas dan kewajibannya, serta manfaat dari kepemilikan atau tanggung jawab apapun. Akuntan dalam Islam tidak hanya dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan atasan, klien, dan manajemen, tetapi juga menjaga, meningkatkan, dan memperkuat hubungannya dengan Tuhan.
dengan memenuhi kewajiban agama. Akuntan dalam Islam termotivasi untuk melaksanakan pekerjaannya dan memberikan pelayanan yang prima karena sebagai pemegang amanah di muka bumi, ia harus mencari karunia dan ridha Allah. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi dalam perspektif Islam. AAOIFI pada tahun 1990-an mengembangkan standar akuntansi bagi lembaga keuangan Islam yang teruji sebagai kontribusi yang positif terhadap harmonisasi praktik akuntansi di lembaga keuangan Islam. Akuntansi keuangan AAOIFI nomor 1 memandang bahwa tujuan akuntansi bagi lembaga keuangan Islam bersumber dari peran akuntansi. Karena peran akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan bank syariah bergantung pada penilaian kepatuhan bank terhadap syariah. Berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan akuntansi yaitu untuk memastikan adil dalam transaksi keuangan antar manusia. Informasi akuntansi diharapkan memerlukan informasi tersebut. Namun, tujuan utama dari informasi akuntansi yaitu harus memenuhi tanggung jawab tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.